Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anthony Arifin, mahasiswa Pasca Sarjana S2, jurusan Magister Manajemen Logistik dari kelas 12C. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban asesmen tengah semester mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Pertama, deskripsi masalah. PT Sen, suatu PT bergerak dalam produsen alat elektronik, melaporkan adanya peningkatan biaya logistik sebesar 20% dari tahun sebelumnya. PT Sen juga menghadapi masalah lain, yaitu persediaan bahan baku PCB mengalami kelebihan stok hingga 150% di gudang selama kuartal 2, keterlambatan pengiriman sehingga membuat adanya kurangnya stok barang di gudang pada kuartal 3 sehingga mengakibatkan potensi loss sales sebanyak 15 miliar dan adanya ketidaksesuaian antara permintaan aktual dan pesanan di setiap level rantai pasok. Nah, dari deskripsi masalah pada slide sebelumnya didasari pada kronologi masalah. Awal tahun, tim pemasaran dari PT SEM memprediksi akan adanya peningkatan permintaan akibat tren penggunaan televisi pintar meningkat, sehingga distributor eh, meningkatkan pesanan meskipun permintaan aktual di pasar belum naik. Dari eh, peningkatan pesanan dari distributor membuat pabrik memproduksi barang yang lebih banyak karena pabrik atau produk manufaktur menganggap bahwa lonjakan pesanan dari distributor tersebut mencerminkan permintaan pasar yang sebenarnya. Nah, selanjutnya, pada kuartal ketiga, gudang distributor mengalami penumpukan stok sehingga pesanan yang masuk eh, mengalami penurunan. Dan terakhir, kekurangan stok di konsumen terjadi dan membuat konsumen mengalami tidak puas. Keluhan meluas di pasar dan membuat kerugian finansial bagi PT Sen. Eh, Selanjutnya, konsep Bullwhip Effect. Apa yang dimaksud dengan Bullwhip Effect kaitannya dengan PT Sen? Fenomena fluktuasi kecil permintaan dari tingkat retail di PT Sen menyebabkan fluktuasi permintaan yang semakin besar dalam setiap rantai pasokan. Nah, ini terjadi di distributor, produsen, hingga pemasok bahan baku. Nah, fenomena tersebut dalam rantai pasok disebut dengan bullwhip effect. Nah, apa yang menjadi penyebab bullwhip effect di PT Sen? Nah, koordinasi antar departemen pemasaran, purchasing, produksi, dan distribusi di BTSN ini tidak berjalan sinkron dan efektif. Informasi dan komunikasi di beberapa departemen tersebut tidak transparan dan tidak dibagi antar bagian dalam rantai pasokan, sehingga informasi antar departemen itu tidak akurat yang berakibat pada jumlah kebutuhannya itu tidak bisa diketahui. Nah, selanjutnya adanya stok berlebih atau kekurangan. Sistem ramalan permintaan tidak akurat karena dari informasi yang tidak akurat sehingga setiap bagian tersebut membuat ramalan tersendiri berdasarkan data historis. Padahal itu membuat persediaan tidak sesuai dengan kebutuhan aktual, sehingga pasti akan terjadi selisih. Yang terakhir, tren pasar dan promosi yang membuat lonjakan permintaan, sementara eh, hal ini sering dianggap permintaan yang sebenarnya atau permanen. Nah, pola fluktuasi permintaan dan pesanan di PT Sen dapat dilihat pada tabel di mana dari setiap level tingkatan itu selalu mengalami peningkatan yang lebih besar. Seperti yang terjadi di bulan Januari, di mana permintaan konsumen akhir itu hanya 10, tetapi eh,
pemesanannya meningkat menjadi 12 di setiap level tingkatan dan setiap level tingkatan pasti ada penambahan sebanyak, 3. 2 selisih dari 2 nambah menjadi 3. Hal itu juga terjadi di bulan Februari, di mana konsumen akhir memiliki kebutuhan 9, tetapi pemesanan 11 dan meningkat lagi ke 14 di setiap eee, hal dapat dilihat terjadi penambahan dalam setiap level tingkatan pemesanannya. Nah, puncaknya terjadi pada bulan April, di mana, pesanan distributor ke pabrik itu gap-nya sangat tinggi sebanyak 5 unit. Nah, rekomendasi strategi untuk mengatasi masalah tersebut di PT Sen adalah yang pertama, PT Sen harus meningkatkan kolaborasi dengan supplier. Kolaborasi dapat dijalankan dengan metode VMI, artinya Vendor Managed Inventory, artinya supplier dari PT Sen akan bertanggung jawab penuh atas ketersediaan bahan baku. Supplier atau vendor akan menjamin dan akan mengelola memastikan bahwa bahan baku yang itu tersedia tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Di samping itu, PT Sen juga bisa mengambil langkah memiliki alternatif mencari supplier yang lain apabila supplier utama itu mengalami hambatan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antar departemen, antar pemasaran, produksi, ataupun purchasing dengan menggunakan sistem ERP. Jadi setiap bagian bisa mengetahui setiap informasi yang ada secara transparan. Dan yang terakhir, PT Sen harus memiliki pengelolaan persediaan yang efisien. PT Sen bisa mengambil atau menerapkan metode safety stock dan reorder point. Safety stock bertujuan untuk antisipasi apabila sewaktu-waktu ada permintaan yang tak terduga atau peningkatan kebutuhan atau permintaan, sedangkan juga berkaitan dengan untuk antisipasi keterlambatan pengiriman bahan baku, seperti itu. Nah, harus juga bisa diterapkan namanya reorder point. Jadi PT Sen harus, membeli harus bisa PT Sen sehingga PT Sen bisa mengetahui kapan harus membeli bahan baku. Nah, dampak perubahan kebijakan setelah, eee, diterapkan beberapa solusi tersebut, yang pertama, untuk masalah kelebihan bahan baku, dengan penerapan FMI, persediaan bahan baku akan lebih terkontrol. Yang kedua, potensi lost sales akibat kurangnya barang dapat diminimalkan, karena sudah menerapkan safety stock. Yang ketiga, biaya logistik dapat ditekan karena PT Sen tidak mungkin menyimpan barang terlalu banyak. Dan yang terakhir, penerimaan produk akan lebih tepat waktu, sehingga kepuasan pelanggan pasti akan meningkat. Nah, berikut tabel sederhana dari penerapan kebijakan untuk mengatasi masalah volume efek di PT Sen. Untuk indikator pertama yaitu biaya logistik, di mana sebelum diterapkan solusi, biaya logistik dari PT Sen bertambah 20% dari yang awalnya 125 juta. Artinya biaya logistik sebelum diterapkan kebijakan adalah 150 juta. Tetapi setelah dilakukan solusi berkurang 30% dari biaya logistik sebenarnya 125 juta. Artinya biaya kebijakan bisa berkurang 62.500.000 rupiah. Persediaan bahan baku, sebelum diterapkan solusi over sebanyak 150%, tetapi setelah dilakukan solusi bisa berkurang sampai 150%. Tingkat kepuasan pelanggan yang awalnya 75, artinya pelanggan tidak cukup puas, setelah ada perbaikan dengan pengiriman yang tepat waktu, kepuasan pelanggan meningkat
sebesar 15% menjadi 90%. Dan potensi loss sales dapat diminimalkan hanya 1 miliar. Nah, meskipun sudah ada solusi untuk mengatasi masalah yang ada di PTSN, evaluasi dan pemantauan tetap harus dijalankan. Nah, PTSN perlu melakukan pemantauan dan evaluasi melalui KPI dan review rantai pasokan secara berkala. KPI dalam hal ini dapat berupa ketepatan waktu pengiriman, biaya logistik dalam 1 tahun, terus eh, pendapatan dan jumlah rosel seperti itu. Mungkin sekian presentasi jawaban ATS dari saya. Terima kasih.